Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswari dari kelas TL3B Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D3 Teknik Listrik. Baik, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari Ananda Ridwan Zubaidi yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem Monitoring Jarak Jauh Solar Cell Tracker dengan Parameter Temperatur, Intensitas Cahaya, dan Curah Hujan, yang disusun oleh Ridwan Zubaidi dengan NIM 170201055. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, lalu metodologi dari tugas akhir ini. Yang pertama, saya akan membacakan tentang latar belakang dibuatnya tugas akhir ini. Latar belakang: Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa dengan beragam potensi alam, pancaran sinar matahari, aliran air, dan sumber daya alam lainnya yang memiliki potensi yang bisa dijadikan sumber energi listrik alternatif. Oxford Dictionary mendefinisikan energi alternatif sebagai energi yang digunakan untuk menghentikan penggunaan sumber daya alam. Ketersediaan energi fosil akan habis dalam 100 sampai 150 tahun lagi. Itu yang dikatakan oleh Oxford University tahun 2017. Sehingga harus diimbangi dengan sumber energi listrik alternatif. Di beberapa daerah sudah didirikan pembangkit listrik alternatif yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, di daerah terpencil seperti Kecamatan Kampung Laut sudah dibangun pembangkit listrik tenaga hibrid (PLTA) yang merupakan bantuan dari PT Pertamina RU4 Cilacap. PLTH merupakan salah satu contoh sumber energi listrik alternatif gabungan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dari pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTS merupakan salah satu jenis pembangkit yang memanfaatkan kondisi cuaca. Oleh karena itu, energi yang dihasilkan PLTS juga sangat tergantung dengan kondisi alam. Pemakaian panel surya dengan kondisi cuaca yang buruk dapat mengurangi kemampuan panel surya untuk menyerap energi listrik, yang dikatakan solar nation tahun 2015. Perlu adanya suatu sistem yang dapat memonitoring energi listrik solar cell dan parameter cuaca. Perbandingan parameter daya solar cell dengan parameter cuaca dapat digunakan untuk mengetahui waktu perawatan yang tepat terhadap panel surya. Maka dari itu dibutuhkan data yang benar dari kondisi cuaca untuk mengetahui energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell. Pemanfaatan energi surya untuk monitoring parameter kondisi lingkungan merupakan sebuah sistem yang dapat memonitoring parameter lingkungan dengan parameter energi listrik solar cell melalui Android dan website. Pada alat ini dilengkapi sistem tracking untuk memaksimalkan penerimaan cahaya matahari. Parameter lingkungan yang terdeteksi oleh beberapa sensor akan dibandingkan dengan parameter listrik dari solar cell. Dengan data yang sudah dibandingkan nantinya akan diketahui tepat pemasangan solar cell yang baik pada kondisi cuaca yang tepat dan juga diketahui perawatan yang tepat untuk memaksimalkan kinerjanya. Baik, setelah latar belakang saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh parameter lingkungan terhadap kerja panel surya. Yang kedua, bagaimana membuat sistem monitoring jarak jauh solar cell tracker dengan parameter temperatur, intensitas cahaya, dan cuaca hujan. Yang ketiga, bagaimana solar cell dapat bergerak mengikuti perubahan waktu. Oke, itu adalah rumusan masalah dari karya ilmiah tugas akhir. Lalu masuk ke batasan masalah. Batasan masalahnya, agar pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, parameter cuaca akan ditampilkan adalah parameter temperatur, intensitas cahaya, dan curah hujan. Yang kedua, sistem monitoring menggunakan tampilan Android app inverter dengan database Firebase atau TeamSpeak. Yang ketiga, solar cell bergerak dari timur ke barat menggunakan monitor service dengan acuan waktu dari model RTC atau Real Time Clock.
Oke, kita lanjut ke tujuan dan manfaat dari karya tulis emailnya ini. Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem solar cell tracker untuk monitoring jarak jauh, parameter temperatur, intensitas cahaya, dan curah hujan yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam menentukan performa solar cell melalui aplikasi Android. Baik, tujuan dari karya ilmiah ini yang ditulis oleh penulis yang dimaksud adalah tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem solar cell tracker untuk monitoring jarak jauh, parameter temperatur, intensitas cahaya, dan curah hujan yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam menentukan solar cell melalui aplikasi Android. Nah, untuk manfaat dari karya ilmiah ini, yaitu manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan pada pembangkit energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Yang kedua, memudahkan penentuan tingkat curah hujan. Yang ketiga, mempermudah pengawasan secara rutin terhadap performa PLTS. Nah, baik, setelah tujuan dan manfaat, kita akan membahas tentang metodologi yang digunakan si penulis dalam karya ilmiah ini. Oke, kita masuk ke metodologi. Tahapan dalam perancangan sebuah sistem yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut. Ada pengumpulan data, analisis sistem, perencanaan sistem, implementasi dan pengujian sistem, ada sistem penulisan. Yang pertama adalah tahapan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari jurnal-jurnal yang mendukung maupun informasi-informasi yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai program untuk mengakses sensor dari sistem IoT, desain mekanik, dan rangkaian solar cell. Lalu tahapan analisis sistem. Tahap analisis sistem ini adalah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam komponennya. Tujuan analisis sistem informasi yakni untuk merancang sistem baru maupun pengumpulan sistem yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, penulis mengembangkan sistem yang sudah ada sebagai dengan menambahkan solar tracker yang terpantau melalui aplikasi Android. Lalu tahapan yang ketiga yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan proses penarikan keputusan dan ketidakpastian yang tampak dan dengan tindakan yang tegas bagi kekeliruan yang terjadi. Itu menurut M. Asimov tahun 1982. Di dalam perancangan, penulisan merancang sistem sesuai kebutuhan. Perancangan dilakukan untuk menentukan spesifikasi komponen yang akan digunakan dengan acuan dapat bertahan di dalam kondisi cuaca dan lifetime baterai yang mempunyai jangka waktu pemakaian yang lama. Tahap yang selanjutnya adalah implementasi dan pengujian sistem. Dalam tahapan ini, penulis melakukan serangkaian pengujian dan implementasi perancangan menggunakan aplikasi Android AI Companion dengan database dari platform IoT atau ThingSpeak serta melakukan pengujian sistem selama 24 jam dengan membuat coding autosave to Excel di MIT App Inventor. Nah, untuk tahap sistem penulisan, sistematika penulisan yang digunakan akan memuat uraian secara garis besar dari sisi penelitian per bab dan akan diperjelas di beberapa subbab, yaitu sebagai berikut. Ada bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Ada bab 2. Bab 2 terdiri dari dasar materi atau dasar teori, berisi tinjauan pustaka dan dasar landasan teori yang menjelaskan teori dari referensi-referensi yang dipublikasikan secara resmi. Bab ketiga, metodologi perancangan, menjelaskan tentang metodologi yang berisi perancangan sistem dimulai dari perancangan arsitektur sistem, perancangan blok diagram, perancangan flowchart, perancangan mekanik dan perancangan sistem solar cell, dan perancangan software maupun perancangan hardware-nya. Baik. Yang keempat, bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan tentang hasil penelitian, analisa dan pembahasan yang diperoleh dari hasil pengujian sistem.
Bab kelima, kesimpulan dan saran, yang berisi tentang hal-hal yang bisa disimpulkan dari hasil perancangan dan analisa. Bab ini juga berisi saran yang menjelaskan suatu yang dianggap penting. Jadi hal-hal yang penting pada kesimpulan dan saran. Mungkin segini saja penyampaian saya tentang presentasi pendahuluan dari makalah dari Ridwan Zubaidi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, dan metodologinya. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan, silahkan ambil saja kembaliannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.